semuanya hadir ya, berarti tidak ada yang absen ya, berarti semuanya dalam keadaan sehat, berarti bisa ke sekolah aja itu tidak sehat ya. Tetapi Bapak harapkan di sini ya, anak-anak tolong tetap menjaga kesehatannya ya, memakai masker. Bila Bapak sudah lihat semua sudah memakai masker, ingat juga mencuci tangan dan menjaga jarak anak-anak ya, karena COVID-19 ini masih ya, jangan anak-anak lalai ya. Sekarang itu banyak sekali penyakit-penyakit yang masih berkeliaran ya, COVID-nya itu masih banyak. Makanya dari itu Bapak harapkan tetap menjaga kesehatan, memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak selalu ya. Nah, coba sebelum kita mulai, nah seperti biasa kita menyanyikan lagu wajib nasional ya. Salah satu lagu wajib nasional Bapak sudah pilihkan, yaitu Garuda Pancasila ya. Nah, ikuti anak. Akan dulu ya. Wajib yaitu Garuda Pancasila. Coba kita lanjut dulu ya, tepuk PPK-nya masih ingat dan salam PPK-nya masih ingat? Masih. Ya, siapa yang mau memimpin daerah lagi? Ya silakan, taruh piket mungkin daerah ya. Salam PPK. Serius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa hebat. Tambah semangat. 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 Korupsi. No. Prestasi. Yes. Korupsi. No. Prestasi. Yes. Merah putih. Dilantik. NKRI. Harga mati. SD Negeri 10 Banjar. Jaya, 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 luar biasa. Oke, tepuk tangan dulu. Silakan duduk ya. Nah, tadi kita sudah melakukan tepuk, melakukan salam, dan lagunya tadi juga Bapak pilihkan lagu wajibnya itu yaitu apa? Garuda Pancasila. Kenapa Bapak pilih lagu Garuda Pancasila? Karena akan ada hubungannya dengan pelajaran yang akan kita laksanakan hari ini ya, atau yang kita pelajari hari ini ya. Sebelum lanjut, nah coba kemarin Bapak suruh anak-anak untuk membaca buku di rumah. Apakah sudah dibaca? Sudah. Ya, kalau sudah dibaca, baru Bapak nanti ya kita lanjutkan, yaitu dengan Bapak akan bertanya apakah hewan atau binatang yang anak-anak pelihara. Ada nggak hewan atau binatang yang anak-anak pelihara di rumah? Ada. Di antara anak-anak ini siapa yang memelihara hewan atau binatang di rumahnya? Ada nggak? Wah, rata-rata semuanya punya ya. Coba Bapak tanya satu-satu dari sini, binatang atau hewan peliharaan apa yang dipelihara di rumah? Anjing. Ini? Hah? Kucing.
banyak ini ya. Kucing. Kucing aja satu. Lagi? Anjing. 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 Anjing, kucing, ayam, burung. Anjing, kucing, ayam, burung. Kucing, ayam. Kucing, ayam saja. Ayam saja. Kucing. Kucing. Anjing. Anjing. Ayam. Ayam aja. Ayam, burung. Kucing, ayam, burung. Kucing sama anjing. Kucing sama anjing. Kucing, anjing, burung, ayam, ikan. Wih, banyak sekali kucing, anjing, burung, ikan. Ya. Kucing, burung, ayam. Wah, ya. Rata-rata anak-anak di sini Bapak lihat itu semuanya hewan peliharaannya itu ada anjing, ada kucing, ada burung, apalagi ada tadi ya, ikan, Ayam. ikan, ayam. Ya, nah, ya. Maka dari itu sekarang kita lanjut tentang apa yang akan kita pelajari hari ini ya. Tunggu dulu ya. Nah. Lihat ya. Nah. Hari ini kita akan belajar tentang bagian-bagian tubuh hewan. Nah, ya. Yang tadi Bapak anak-anak itu hewan peliharaan semuanya. Ya. Tapi apakah anak-anak tahu dari hewan peliharaan yang anak-anak pelihara itu, apakah anak-anak tahu kalau hewan-hewan itu mempunyai bagian-bagian yang berbeda, serta mempunyai fungsi juga yang berbeda? Ya, maka dari itu yang hari ini akan kita pelajari ya. Nah, Bapak punya gambar. Ya, lihat. Nah, ya. Anak-anak, apa yang ada di gambar tersebut? Ayam dan bebek. Kalau menurut anak-anak, nah Bapak tanya dulu ya, apakah ayam dan bebek ini sama nggak itu? Berbeda dia ya? Berbeda. Apanya yang berbeda? Apa lagi? Paruh, kaki, apa lagi? Jambul. Oh, jambulnya kata dia. Apa lagi? Bulu. Apa lagi? Ekor. Lagi? Bibir ya. Bibir sama paruh ya. Kalau diunggas itu paruh ya, sama mulut, bibir sama ya. Apa lagi? Hah? Ukuran. Oh iya, beda juga ukuran bisa. Ya, ukurannya ya. Kalau bebek sama ayam itu kan beda ukuran ya, benar. Apa lagi? Warna, sudah ya, warna bulu tadi ya, sudah ya. Ya. Ada yang menjawab. Nah, ya. Sekarang, nah, Bapak mau melihat sebatas mana anak-anak bisa memahami perbedaan antara kedua binatang ini. Ya, maka dari itu, untuk sekarang Bapak suruh anak-anak membuat kelompok dulu. Kan kemarin ya. Baru nanti kita bahas satu-satu, Bapak akan berikan LKPD-nya ya. Kerjakan nanti. Ya. Siap? Bisa? Ya, untuk sekarang coba bentuk kelompok. Dalam hitungan 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, pas ya. Berarti sudah 10, anak-anak sudah membuat kelompok. Di sini ada berapa kelompok? 4 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 ya. Karena jumlahnya kita ada 18, berarti ada 2 kelompok yang yang jumlahnya 5 orang melebihi ya. Di sini 4, di sini 4 ya. Cuma ada ya terbagi, sudah terbagi ya. Di sana sudah ada laki-lakinya 1, di sini 1, di sini 2, di sini 2. Nah, berarti sudah ya. Ya, kemarin Bapak kelompoknya kemarin itu ada perempuan saja itu. Nggak bisa ya, harus ada sekarang yang perempuan dan ada laki-lakinya ya. Nah, untuk sekarang masing-masing kelompok, nah, Bapak akan berikan LKPD satu-satu untuk dibahas masing-masing kelompok. Kelompok 1, di sini kelompok 4, kelompok
disandingkan dengan teman-teman sekelompoknya, di sana ada perbandingan yaitu antara ayam dan bebek. Apa sajakah perbedaannya? Silakan. Bapak kasih waktu dulu. Ya, langsung di sana ditulis. Perbedaannya di sana ada apa sih ini? Ini ada kaki, ada paruh, ada sayap, ada mata, ada ciri-ciri yang lain. Nah, kalau bisa disebutkan ya. Coba dituliskan. Yuk, silakan kerjakan masing-masing kelompok. Tolong bantu dulu temannya ya. Tulis. Pada ayam, apa kakinya itu pada ayam, ada kaki. Mata pada ayam. Ingat di sana berbeda ya. Tulis pada kolom ada ayam, ada bebek. Ya. Lihat dulu apa yang di tulis. Ya. Ditulis langsung aja di sini adik. Di sana ditulis langsung Bapak. Nah, itu kaki pada ayam. Nah, bagaimana dia? Kaki pada bebek. Mana dia? Mata pada ayam. Nah, apa? Paruh itu sama dengan mulut. Nah, mulut bebek itu sama mulut ayam. Kan berbeda itu. Nah, paruh.
masing-masing kelompoknya presentasi ke depan ya. Di depan Bapak akan suruh kelompok 1 apa hasilnya yang dilihat dari gambar yang Bapak tunjukkan tadi. Ya. Nah, tunggu dulu ya. Ya, coba kelompok 1 sekarang. Siapa yang mau? Ya, coba Dayu ke depan Dayu. Yang lain coba perhatikan ya, perhatikan. Teman-teman, sekarang saya akan membicarakan tentang hasil diskusi bersama teman saya. Bagian tubuh kaki. Ayam tidak memiliki selaput kaki. Bebek memiliki selaput kaki. Paruh ayam sedikit lancip. Paruh bebek sedikit pipih. Sayap ayam lebih kecil dari sayap bebek. Sayap bebek lebih besar daripada ayam. Mata ayam bagian tubuh mata. Mata ayam lebih kecil daripada bebek. Mata bebek lebih besar daripada mata ayam. Bagian tubuh ciri-ciri lain. Ayam memiliki jengger, sedangkan bebek tidak memiliki jengger. Dan ayam sedikit tegak, dan bebek lebih sedikit bungkuk. Sekian dari saya, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Nah, dari apa yang dipresentasikan oleh kelompok 1, ada yang mau ditanyakan oleh kelompok yang lain? Ada? Tidak? Kalau tidak ada, Bapak lanjutkan ke kelompok 2. Coba kelompok 2 siapa yang mau presentasi daerah? Silakan. Nah, hasil diskusi dari kelompok daerah ya, kelompok 2. Teman-teman, saya akan menyampaikan hasil diskusi saya bersama teman-teman. Bagian tubuh kaki. Ayam tidak mempunyai selaput kaki, sedangkan bebek mempunyai selaput kaki. Bagian tubuh paruh. Paruh ayam lebih kecil dan pendek. Bebek mempunyai paruh yang panjang. Bagian tubuh sayap. Sayap ayam lebih besar dan lebar, sedangkan bebek lebih kecil. Bagian tubuh mata. Mata ayam lebih kecil daripada bebek. Mata bebek lebih besar daripada ayam. Bagian tubuh ciri-ciri lain. Leher ayam lebih besar dan pendek, sedangkan bebek lebih panjang daripada ayam. Sekian penyampaian saya, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Hebat ya. Ada yang ditanyakan? Hasil presentasi dari kelompok 2? Tidak. Kalau tidak, silakan kelompok 3. Coba hasil yang dilihat daripada gambar. Teman-teman, saya ingin mempresentasikan hasil diskusi saya dengan kelompok saya. Bagian tubuh kaki. Kaki ayam tidak memiliki selaput di kakinya, sedangkan kaki bebek memiliki selaput di kakinya. Bagian tubuh paruh. Paruh ayam lebih lancip, sedangkan paruh bebek sedikit pipih. Sayap ayam lebih pendek daripada bebek, sedangkan sayap bebek lebih lebar dibandingkan sayap ayam. Bagian tubuh mata. Mata ayam lebih kecil daripada mata bebek, sedangkan mata bebek lebih besar. Ciri-ciri lain. 1. Leher ayam lebih pendek daripada leher bebek. Sedangkan leher bebek lebih panjang. 2. Ayam memiliki jengger, sedangkan bebek tidak memiliki jengger. Iya, kelompok 3 ya, hebat. Kita tangan dulu. Ya. Yang terakhir kan, Bapak dulu sebelum lanjut ke kelompok. Ada yang ditanyakan? Enggak ya? Lanjut aja ke kelompok 4, silakan. Kelompok 4. Nah, siapa? Oh, Desa. Ya. Ya. Saya akan mempresentasikan Hasil diskusinya sama kelompok. bagian tubuh kaki. Kaki ayam tidak berselaput, sedangkan kaki bebek berselaput. Paruh ayam kecil. Paruh bebek tidak lonjong. Sayap lebih kecil. Sayap ayam lebih kecil. Sayap bebek lebih lebar.
telur ayam. Telur ayam lebih kecil dan berwarna sawo matang. Bebek. Telur lebih besar dan berwarna putih pucat. 3. Memiliki jambul merah. Ayam memiliki jambul merah. Bebek tidak memiliki jambul. Ya, tepuk tangan untuk keempat. Nah, ya, Bapak perhatikan kelompok 1 sampai kelompok 4 rata-rata sudah menuliskan apa-apa yang ada pada gambar ya. Baik itu yang pertama apa? Kaki. Dari bagian kaki kita lihat di sana di depan. Nah, ya, pada kaki ayam ini lebih runcing. Pada bebek dia berselaput. Kenapa itu perbedaannya? Di sini ada perbedaan fungsi anak-anak. Ya, kalau ayam itu kakinya lebih runcing, itu fungsinya untuk mengais dia. Mengais tanah. Untuk mencari makanan pada di tanah. Mencari cacing biasanya dia. Ya, makanya itu lebih runcing. Sedangkan pada bebek kakinya berselaput itu, nah, berfungsi untuk supaya dia bisa apa? Berenang ya. Itu berenang di air. Itu makanya kakinya berselaput kayak penyelam. Anak pernah lihat nggak anak-anak penyelam? Kaki penyelam itu ya berselaput, dia bisa dipakai berenang. Karena bebek itu lebih banyak mencari makannya di air, di lumpur. Terus yang kedua apa tadi? Paruh. Nah, pada paruh juga sama. Paruh pada ayam itu lebih lancip. Dan paruh bebek itu lebih lebar, tipis. Itu juga berguna beda-beda gunanya. Kalau ayam itu lancip, ia mematuk dia. Ya. Jotol-jotol dia ya. Tapi kalau bebek itu lebih berselaput, itu dia berfungsi untuk menyaring. Karena dia ada selaput-selaputnya di mulutnya itu, di paruhnya itu. Ketika dia memakan makanan yang berlumpur, yang tercampur lumpur, nah itu dia bisa disaring. Ya, air bisa disaring dia, enggak semuanya termakan sama lumpur sama gininya ya. Itulah fungsinya mulutnya dia. Berbeda, mulutnya pipih dan berisi kayak gini dia ya, penyaring. Di mulutnya itu kan isi penyaring gitu ya. Itu mulut. Terus yang ketiga, apa lagi yang ketiga? Sayap. Nah, di sini sayap rata-rata pada unggas berfungsi untuk menjaga keseimbangan tubuhnya dia. Ya, sama fungsinya sayap untuk menjaga seimbang tubuhnya. Kalau ada ayam anak-anak atau ayam bebek yang sayapnya patah satu, itu pasti jalannya dia kadang jatuh dia ya. Dia tidak seimbang, itu sebagai penyeimbang tubuhnya. Ya, yang keempat apa? Mata. Nah, jelas. Mata di sini berfungsi untuk melihat ya. Sama juga kayak mata pada anak-anak. Fungsinya untuk melihat ya. Nah, dari sana anak-anak sudah paham nggak tentang gambar yang Bapak munculkan itu? Ya, apa saja itu di sana ada saja apa? Kaki, paruh, sayap, mata. Cuma, nah ya, di sana itu mempunyai fungsi yang berbeda ya. Nah, sekarang itulah yang kita akan pelajari ya anak-anak ya, tentang apa saja fungsi-fungsi dari bagian tubuh hewan tadi yang Bapak ini kan ya, semuanya mempunyai fungsi dia. Baik itu mata, kaki, sayap, ekor, apalagi tadi paruh ya. Semuanya itu mempunyai fungsi dan berbeda-beda juga namanya. Kalau ayam berbeda, kalau ini berbeda. Ya, itu kalau jenis burung. Nah, kalau binatang yang peliharaan anak-anak yang lain, ya, nah ya, nah bagian ini yang hari ini kita akan dalami tentang bagian-bagian tubuh hewan dan fungsinya, ya. Coba perhatikan di sana,
Di slide-nya itu ya, banyak sekali hewan di sekitar kita. Nah, setiap hewan mempunyai bagian tubuh dan fungsi yang berbeda-beda sesuai dengan lingkungan dan tempat jenis makan mangsa yang dimakan. Apa maksudnya ya? Kok ada jenis mangsa yang dimakan? Nah, ya, di sini sama kayak burung. Mulutnya bagaimana? Lancip. Burung saja mempunyai berbeda-beda dia paruhnya. Ada yang lancip, ada yang bengkok. Kayak burung parkit lovebird itu kan bengkok dia paruhnya karena dia berbeda jenis makanan. Kalau elang agak lancip dia untuk mengoyak makanan. Itu fungsinya ya. Sedangkan yang lain itu ada nanti yang agak kantong kembung itu untuk mencari ikan. Ya, itu perbedaan pada mulut pada burung itu sudah berbeda-beda dia ya. Lanjut anak-anak ya. Nah, itu tentang apa tadi? Bagian tubuh ayam dan fungsinya. Di sana ada mata. Mata sebagai indera penglihatan. Yang kedua paruh. Paruh berfungsi untuk mengambil makanan. Ya, bulu. Nah, di sana juga ada bulu anak-anak ya. Bulu berfungsi untuk menutupi tubuhnya agar tetap hangat. Sayap sebagai alat keseimbangan saat bergerak. Nah, tadi yang Bapak bilang itu ya, sebutnya itu sebagai penyeimbang dia sayapnya itu. Terus kaki. Kaki digunakan untuk bergerak atau berjalan. Cakar. Nah, cakarnya itu kemudian kuku-kukunya itu ya. Cakar itu berfungsi untuk mengais tanah ketika mencari makanan. Lanjut sekarang. Tadi burung, sekarang kita ikan. Siapa yang bisa membacakan? Apa saja itu yuk? Coba Dayu coba bacakan. Sisik coba baca di yang di depan. Dayu. Berfungsi sebagai pelindung tubuh. Mata berfungsi untuk melihat. Insang berfungsi untuk bernapas. Badan memudahkan ikan bergerak di dalam air. Ekor berfungsi untuk membantu pergerakan di air. Sirip berfungsi untuk berenang. Iya, bagus sekali ya. Itu untuk pada apa namanya? Hewan pada ikan. Dia juga mempunyai apa namanya? Bagian-bagian dari tubuh. Dan itu pun bagiannya berfungsi berbeda dia. Kalau ikan itu ya ekornya itu berfungsi untuk membantu pergerakan di dalam air. Lanjut lagi. Ini ya, tadi sudah ada yang di udara yaitu burung. Yang kedua ada di air. Yang ketiga di darat nih yang sering anak-anak apa namanya? Belai-belai, apa namanya? Kucing. Pada bagian tubuh kucing dan fungsinya, kucing mempunyai telinga yang berfungsi untuk sama mendengar dia ya. Terus mata melihat juga sama, hidung mencium, nisai berfungsi untuk mengetahui keadaan sekitar. Nah ini ya, dia mempunyai feeling dia mengetahui untuk di sekitar. Rambut berguna untuk menutup tubuh, ekor berguna untuk keseimbangan, kaki berfungsi untuk berjalan. Dari apa namanya? Dari gininya anak-anak yang Bapak tampilkan tadi itu, ya, yang Bapak tampilkan tadi itu, kira-kira anak-anak sudah bisa nggak membedakan fungsi bagian-bagian dan fungsi dari tubuh hewan, terutama hewan peliharaan? Bisa nggak membedakannya? Bisa? Bisa? Nah, untuk itu Bapak akan lanjutkan lagi, akan memberikan apa namanya ini ya anak-anak ya. Nah, ya, fungsi di sini pada burung. Ya. Maka dari itu Bapak akan bagikan lagi masing-masing kelompok untuk menuliskan pada LKPD yang akan Bapak bagikan hari ini ya. Masing-masing kelompok Bapak akan kembali. Ya,
coba lagi ya. Nih, yang kedua nih, KPD kedua ini. Ini kelompok ini. Kelompok 3 dan kelompok 2. Ya, silakan. Anak-anak ya, tadi kita sudah belajar bagian dan fungsinya. Sekarang coba dituliskan lagi ya. Dituliskan lagi. Yang kita pelajari tadi tentang ini sekarang burung ya. Badan tubuh burung. Apa itu namanya ya? Boleh anak-anak mau menyebutkan mulut, tapi pada burung itu apa? Nomor 2 apa ya? Sesuaikan nomornya di sana ya. Itu Bapak sudah ini ditunjukkan. Nomornya itu ditunjukkan oleh gambar itu apa? Jangan salah sampai berbalik ya. Nomor 1 ini, nomor 2 ini, sudah ya. Ya. Simak berapa? Sana 5 ya? 5. 2, 3, 4. Ya. Tadi kan sudah ya Bapak sebutkan tadi di sana ya. Di di slide-nya tadi sudah ada beberapa yang diterangkan tentang bagian-bagian tubuh hewan ya. Sekarang anak-anak tinggal mengingat, masih ingat nggak tadi daya tangkapnya sampai di mana tadi ya? Setelah Bapak tunjukkan slide-slide di sana, apakah anak-anak masih bisa mengingat lagi apa saja yang tadi anak-anak lihat? Dihapus lagi. Nah, masalah. Jangan apa-apa ya. Pasti cepat anak-anak bikin gitu ya, karena tadi sudah Bapak tunjukkan di sana, sudah banyak tunjukkan di sana. Apanya? Kalian tadi saya lupa. Bapak kan sudah bilang tadi itu dia terbang, dia apa dia? Sip. Nah, bagus. Ada apa? Nggak apa-apa, tulis saja dulu nanti setelah itu baru kita Bapak akan tunjukkan apakah yang anak-anak tulis itu apakah sudah benar, nanti kita bahas lagi ya. Setelah anak-anak tulis nggak apa-apa, nanti baru kita bahas yang keduanya ya.
membacakan hasil diskusi apa yang telah ditulis. Silakan di depan, di sini aja ya, di sini. Bacakan hasil diskusi dari kelompok mereka, dibacakan ya, kelompok. Teman-teman, saya akan membacakan hasil diskusi saya dengan teman-teman di kelompok saya. Nama bagian tubuh, mata. Mata burung berfungsi untuk melihat. Nama bagian tubuh, paruh. Paruh berfungsi untuk mengambil makanan dan berkicau. Nama bagian tubuh, sayap. Sayap untuk menjaga keseimbangan sekaligus untuk terbang dan keseimbangan di darat juga. Nama bagian tubuh, ekor. Ekor burung berfungsi untuk menjaga keseimbangan saat terbang di udara. Nama bagian tubuh, cakar. Cakar burung berfungsi untuk mencari mangsa dan untuk membuat sarang. Ya, tepuk tangan dulu. Sekarang kelompok 3, silakan. Siapa? Adik lagi? Nah, kok adik aja biasanya harus rolling ya. Teman-teman, saya akan membacakan hasil diskusi saya dengan kelompok saya. Nama bagian tubuh, mata. Mata berfungsi untuk melihat. Nama bagian tubuh, paruh. Paruh berfungsi untuk makan dan berkicau. Nama bagian tubuh, sayap. Sayap berfungsi untuk terbang. Nama bagian tubuh, ekor. Ekor berfungsi untuk menjaga keseimbangan tubuh. Nama bagian tubuh, kaki. Kaki berfungsi untuk berjalan. Ya, tepuk tangan kelompok 3. Lanjut sekarang kelompok 2. Silakan kelompok 2. Nah, gantian Desak. Ya, Desak Dian sekarang ya yang bacakan hasil diskusinya. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Desa Muhammadiyah Santini, bisa dipanggil Desa Dian. Absen 18. Nama bagian tubuh, mata, fungsi untuk melihat, paruh untuk memasukkan makanan, sayap untuk terbang ke udara, ekor untuk menyimbangkan tubuh saat terbang, kaki untuk menginjak di pohon dan untuk berjalan. Terima kasih sudah mendengarkan diskusi saya dengan kelompok saya. Oke, kelompok 1 sekarang. Ya, Citra. Teman-teman, saya akan membacakan hasil diskusi dengan kelompok saya. Nama bagian tubuh, paruh. Paruh berfungsi untuk mencari makan atau mengambil makanan. Sayap. Sayap burung berfungsi untuk terbang. Ekor. Ekor berfungsi untuk tubuh burung agar seimbang. Cakar. Cakar burung berfungsi untuk menghinggap di daun pohon. Mata. Mata burung berfungsi untuk melihat. Sudah? Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Dari hasil diskusi yang anak-anak tadi sebutkan itu, rata-rata itu sudah semuanya sudah bagus ya. Sudah hampir semuanya benar ya. Tetapi untuk itu, nah untuk sekarang sebagai anak-anak bisa lagi lebih mengenal lagi ya apakah anak-anak yang tulis itu memang sudah benar, sudah gini ya. Mari kita perhatikan pada video pembelajaran di depan. Lihat ya. Lihat sekarang. Nah. Halo anak-anak hebat semua, apa kabarnya hari ini? Semoga anak-anak hebat semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat belajar dari rumah. Hari ini kita akan bersama-sama mengidentifikasi bagian-bagian tubuh burung beserta fungsinya. Cocokkan dengan yang kalian buat. Siapa di antara kalian yang belum pernah melihat burung? Tentunya saya yakin semua sudah pernah melihat burung. Burung seringkali dijumpai di darat. Semua burung memiliki sayap yang beragam ukurannya. Akan tetapi, tidak semua burung dapat terbang. Hayo, burung apa yang memiliki sayap tetapi tidak bisa terbang? Ya, benar sekali. Burung yang tidak bisa terbang diantaranya adalah ayam, pinguin, dan juga burung
Gambar bagian yang pertama adalah mata. Sama seperti manusia, burung juga memiliki mata. Mata pada burung digunakan untuk melihat lingkungan sekitar, mencari makanan, juga mencari mangsa. Gambar bagian yang kedua yaitu paruh. Paruh burung disesuaikan dengan jenis makanan dan cara memperolehnya. Bagian yang ketiga adalah sayap. Tentunya sayap digunakan oleh burung untuk terbang. Bagian keempat adalah ekor. Ekor digunakan untuk menjaga keseimbangan saat burung terbang. Bagian yang terakhir adalah kaki. Bentuk kaki burung disesuaikan dengan fungsinya. Bisa untuk berenang, berjalan, bertengger, atau mencengkeram mangsa. Kaki pada burung disebut juga cengker atau cakal. 5 bagian tubuh burung sudah kita sebutkan, akan tetapi masih ada satu bagian burung lagi yang belum kita sebutkan. Apakah anak-anak bisa menyebutkannya? Ya, bagian itu adalah bulu. Bulu berguna untuk menutup tubuh burung agar dapat bertahan hidup pada suhu yang tinggi. Kita akan mengidentifikasi berbagai bentuk paruh burung. Bentuk paruh dari setiap jenis burung berbeda-beda. Hal ini disesuaikan dengan jenis makanan yang dia makan. Berikut adalah beragam bentuk paruh burung yang sering kita jumpai. Pertama, ada gambar bebek. Ya, bebek sering mencari makanan di daerah yang berlumpur. Bentuk paruhnya panjang, lebar, dan seperti sisir. Digunakan untuk mencari makanan di daerah berlumpur. Paruh burung seperti bebek diantaranya adalah itik. Gambar berikutnya adalah gambar paruh burung elang. Coba kalian perhatikan baik-baik bentuk paruhnya. Paruhnya berbentuk sangat kuat, tajam, runcing, dan agak membengkok pada bagian ujung yang digunakan untuk mengoyak daging. Ya, ini adalah bentuk paruh burung pemakan daging. Ada pula paruh burung yang berbentuk panjang dan ramping, digunakan untuk menghisap nektar atau bakal madu di dasar bunga. Burung yang memiliki paruh seperti ini adalah burung kolibri. Nah, berikutnya adalah gambar burung yang memakan ikan. Ada yang tahu ini burung apa? Bentuk paruhnya panjang dan berkantor yang berfungsi untuk menyimpan hasil tangkapannya. Ya, benar sekali, ini adalah burung pelikan, burung yang memakan ikan. Berikutnya ada gambar burung pipit yang sering memakan biji-biji padi di sawah. Burung pipit memiliki bentuk paruh yang kecil dan pendek, berguna untuk menguliti cangkang biji. Selain bentuk paruh burung yang disesuaikan dengan jenis makanan dan cara memperolehnya, burung juga mempunyai bentuk kaki yang sesuai dengan lingkungan tempat hidupnya. Berikut adalah contoh bentuk-bentuk kaki burung yang umum kita jumpai. Lihat sekarang bentuk kaki ya, bentuk kakinya. Coba perhatikan gambar anak bebek yang sedang berenang di air. Lucu sekali bukan? Ya, anak bebek dapat berenang karena memiliki bentuk kaki yang berselaput yang berfungsi untuk berenang di air atau di lumpur. Jenis kaki seperti ini adalah jenis kaki perenang yang mencari makan di air. Contohnya adalah bebek. Yang kedua adalah kaki pengais. Bentuk kaki pengais yaitu datar dan kecil. Contoh burung yang memiliki kaki pengais yaitu ayam. Ketiga adalah kaki pemakan.
kakinya dengan jari-jari yang kokoh dan kuku yang tajam berfungsi untuk mencengkeram mangsa. Contohnya adalah burung elang. Yang keempat, kaki petengger. Bentuk kakinya kuat dan berfungsi untuk bertengger di dahan pohon. Contohnya adalah burung pipit. Bentuk kaki yang terakhir adalah kaki pemanjat. Kaki pemanjat memiliki 2 jari mengarah ke depan dan 2 jari lainnya mengarah ke belakang. Berfungsi untuk memanjat pohon. Contoh burung yang memiliki bentuk kaki pemanjat yaitu burung pelatuk. Demikian video pembelajaran hari ini tentang bagian-bagian burung dan fungsinya. Terima kasih sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Semoga video ini memberikan manfaat. Jangan lupa untuk berikan like, komen, dan subscribe, juga nyalakan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Jangan lupa juga untuk terus menerapkan protokol kesehatan. Semoga kalian semua terhindar dari bahaya virus corona. Sampai jumpa pada video. Ya. Nah, dari yang tadi video pembelajaran yang anak-anak perhatikan tadi, sudahkah sama dengan yang anak-anak buat? Sudah, rata-rata sudah ya, karena itu hampir semuanya fungsi dan bagian-bagian tubuh hewan itu sudah sering anak-anak lihat, sering anak-anak perhatikan ya, apalagi itu termasuk adalah hewan peliharaan yang yang ada di rumah. Yang mungkin anak-anak di sini banyak bapaknya punya ayam, bapaknya juga memelihara burung ya, itu pasti anak-anak sering memperhatikan bentuk kaki, bentuk paruh, apalagi di sana di sungai di sini banyak ada bebek ya, pasti dah anak-anak itu sering melihat ataupun memperhatikan binatang tersebut ya. Karena untuk tadi tugas kelompoknya sudah selesai. Untuk sekarang anak-anak kembalikan posisi semula dulu tempat duduknya ya. Bapak hitung lagi 1 sampai 10. 1 2 ya, sudah ya. Nah, untuk tugas kelompok atau diskusinya ya, kita cukupkan dulu di sana. Kenapa? Nah, karena pada seperti biasa di akhir nanti pelajaran itu Bapak akan selalu memberikan evaluasi, di mana evaluasi itu anak-anak mengerjakan sendiri ya. Evaluasi yang nanti Bapak berikan itu adalah anak-anak mengerjakan sendiri-sendiri ya. Itu sebagai nanti Bapak bahan penilaian nanti. Apakah pembelajaran hari ini anak-anak sudah memahami apa yang tadi kita pelajari ya. Anak-anak tadi sudah merasa capek atau belum? Hah? Ada yang capek? Ada yang lemas? Coba tepuk semangatnya dulu. Mana? Coba tepuk semangat dulu yuk. Bapak pimpin aja dah. Tepuk semangat. Meningkatkan lagi semangat anak-anak, Bapak ajak anak-anak ice breaking. Mau? Mau. Silakan berdiri dulu, berdiri. Ya, sudah loyo-loyo ini. Kita gerak dulu karena dari tadi kita sudah diskusi saja ya. Nah, kita melakukan gerakan ice breaking. Ya, lihat ke depan. Bapak akan lihat juga ke depan, ikut ya.
silakan dulu dudukkan dulu anak ya. Setelah tadi kita banyak sekali belajar tentang bagian-bagian tubuh hewan dan fungsinya ya. Kita sudah hari ini kita sudah mempelajari bagaimana itu sudah mengetahui bagian-bagian tubuh hewan yang anak-anak pelihara di rumah. Terutama yang kita bahas hari ini adalah pada burung. Ya, pada burung dan pada ayam bebek, lebih ke unggasnya ya. Burung, bebek, ayam ya. Nah, untuk itu nanti Bapak di akhir akan memberikan tugas evaluasi sebatas mana anak-anak memperhatikan pembelajaran hari ini ya. Di sini Bapak akan kasih anak-anak evaluasi di mana tugas anak-anak menjawab soal-soal yang Bapak berikan di sini. Ya, jika hari ini memang tidak bisa dikerjakan, ya, atau di hari ini tidak ada waktu kita habis, maka kita boleh anak-anak boleh mengerjakannya dilanjutkan di rumah. Ya, bisa di rumah karena mungkin waktu kita habis, nanti kita laksanakan di rumah. Tapi sebelum itu Bapak akan bagikan dulu ya. Ini nanti tugasnya per individu. Ya, evaluasi per individu. Ini mau tahu kemampuan anak-anak. Ini evaluasinya. Ini ya, sudah semuanya dapat? Ya, masing-masing anak-anak sudah mendapat lembar evaluasi, di mana di sana jawab pertanyaan itu adalah sekitar yang kita pelajari hari ini. Ya, itu gampang itu anak-anak ya. Tapi di sini tidak Bapak evaluasinya tidak per kelompok. Ini tugas individu. Ya, ini untuk mengetahui saja Bapak. Anak-anak tadi sejauh mana anak-anak bisa menguasai atau memperhatikan pelajaran yang Bapak berikan tadi ya. Nah, karena kemungkinan kita keterbatasan waktu anak-anak untuk menjawab soal-soal ini, Bapak kasih kelonggaran tugasnya ini atau evaluasinya ini anak-anak mengerjakannya di rumah saja ya. Di rumah ya. Untuk itu anak-anak nanti kerjakan di rumah, kerjakan sendiri, atau kalau memang ada yang belum bisa, belum paham, bisa ditanyakan kepada orang tua boleh, atau pada wali anak-anak, siapa kakak ya, punya mbok, punya beli ya, nenek kakek juga bisa ya. Lalu nenek kakeknya sudah masih sehat ya. Nah, ya, silakan dimasukkan aja dulu bukunya itu. Dimasukkan. Dikerjakan di rumah, ya. Sudah. Ya, karena tadi kita sudah ya, anak-anak ya. Kita sudah dari tadi sudah belajar tentang ini. Maka dari itu karena kita sudah keterbatasan waktu, ya, waktu kita sudah habis, ya. Karena tadi sebelum kita mulai, kita awali dengan berdoa ya. Maka hari ini pun, kegiatan hari ini kita tutup dengan berdoa. Siapa yang mau memimpin doa hari ini? Siapa yang mau memimpin? Desa, ya silakan Desa, pimpin doanya. Teman-teman, sebelum kita memasuki
bagaimana cara-cara melakukan wawancara ya, wawancara kepada narasumber atau si pemberi berita ya. Ya bisa? Paham? Ya, untuk itu Bapak akan akhiri hari ini dengan mengaturkan para mengesanti. Om Santi 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 Om. Ya anak-anak silakan pulang. Ya jangan anak-anak bermain di jalan. Utamakan keselamatan ya. Ingat tak pesankan lagi sekali. Tolong jaga kesehatan ya. Dengan tetap memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan. Ya untuk hari ini silakan anak-anak